seluruh yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Imamil muttaqin sayyidil hurril muhajirin at-tahirin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih selalu dilimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita masih dipertemukan dalam suatu majelis ilmu, yaitu dalam rangka mengenang Hari Raya Islam, itu 1444 Hijriah. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya, saya belum total sembuh. Saya masih dalam proses pengobatan, tapi alhamdulillah saya sudah bisa berbicara. Kalau ibu-ibu kurang memahami pembicaraan saya, mohon dimaklumi. Sebelumnya saya mulai tausiah ini, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, pernahkah ibu merasakan yang namanya stroke ringan? Ada yang pernah? Ada yang pernah di sini? Belum ada. Tapi pernahkah ibu ada saudaranya, ada orang tuanya yang pernah kena stroke? Ada? Minimal ibu sudah mengetahui orang yang kena stroke itu, Bu, ini seakan-akan terkunci. Lidah itu seakan-akan bengkok, ya Bu. Terus lidah agak ketarik dalam. Jadi kalau kita ngomong itu sangat susah. Kalau bicara luar kayak begini sangat susah, Bu. Kalau akan itu kan kita mendengarkan secara suara dalam, jadi nggak terlalu kedengaran itu. Kalau artinya nggak terlalu kentara. Kalau orang ini stroke enggak. Tapi kalau kita bicara kayak begini kentara sekali saya, ya. Suara saya belum normal, Bu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Suatu hari saya diundang salah seorang ustadz di RKI Memejarang, khususnya Masjid Al-Istiqomah. 3 hari sebelum hari raya Idul Adha, dia mengundang saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam WA, ya. Ustaz bersiap untuk mengisi khutbah Idul Adha. Langsung saya spontan, insya Allah siap. Padahal saya belum bisa apa-apa nih, Bu, ya. Saya dimarahi sama istri saya, kamu belum bisa apa-apa, sudah mau menerima undangan seperti itu. Maksud saya, kita niat kepingin berdakwah, mudah-mudahan Allah akan memberikan kita kekuatan. Alhamdulillah saya bisa melaksanakannya dengan baik, walaupun penuh dengan keterbatasannya. Ya itu sekilas singkat. Kita mengenang 1 Muharram 1444 Hijriah. Sekilas Ananda Sakila sudah memaparkan, saya tinggal melanjutkan. Tahun baru Hijriah Islam ini dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab sekitar tahun 622 Masehi. Pada waktu itu diperhitungannya dimulai setelah hijrahnya baginda Rasulullah SAW dari tanah Mekah ke negeri Yasrib atau Madinah. Penanggalannya dimulai itu melalui persetujuan Khalifah Umar bin Khattab bermusyawarah dengan Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Itu dimulai tahun Hijriah. Apa hikmah yang kita perlu ambil? Kita memuliakan tahun kita, ya Bu, ya. Kalau tahun Masehi seperti yang tidak diutarakan di Ananda Sakila, yaitu kita mengadakan dengan meriah.
yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya ya. Lebih baik kita adakan atau mengerjakan tahun Muharram ini dengan berzikir seperti yang diutamakan Ananda Sakida tadi. Pengajian seperti ini itu penuh keberkatan. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, tabungan akhirat ibu sudah ada? Sudah. Ada yang sudah punya tabungan akhirat? Paham nggak tabungan akhirat, Bu? Yang bagaimana tabungan akhirat? Saya tanya dulu. Ya? Masuk. Ada lagi? Selain bersedekah? Ya, termasuk pengajian begini, ini tabungan akhirat semua ya, Bu. Daripada kita di rumah ngobrol sana sini yang gak ada manfaatnya, mending baca Quran. Ya, bersedekah. Ya, itu utamanya bersedekah. Dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqwa lafatahna alaihim barakatun minas samai wal ardh. Kata Allah, jika penduduk bumi mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan keberkatan kepada penduduk bumi. Kuncinya apa? Iman. Kalau kita tidak punya iman, maksud saya iman. Kalau kita tidak punya iman, tidak punya amanah bagi orang yang tidak beriman. Ya. Orang munafik tidak beramanah. Salah satu ciri munafik itu tidak amanah. Kalau tidak amanah, menurunkan keberkatan dari langit, dia tidak akan bersedekah karena tidak punya iman. Makanya ini dimantapkan dulu iman dalam hati. Hati kita beriman bahwa harta yang saya miliki, apa yang saya miliki, uang ribuan, triliunan, ratusan, kalau saya tidak sedekahkan, apalah artinya, apalah tabungan saya di akhirat? Sedangkan akhirat adalah tujuan utama saya. Betapapun banyaknya harta saya di dunia, saya akan tinggalkan. Semuanya akan ditinggalkan. Yang bisa dibawa mati ya ini sedekah. Sedekah muncul apabila kita punya iman. Kalau imannya kita lemah, ragu-ragu kita bersedekah, Bu. Ya. Jadi permantap keimanan kita. Hidup kita hanya sebentar saja, Bu. Ya. Hidup kita di akhirat sangat panjang. Allah Subhanahu wa taala membandingkan perhitungan kehidupan di akhirat dengan dunia 1:1000. Kalau 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Berapa tahun kita hidup di dunia, Bu? Paling kita 60-an sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita punya istri cantik sudah bisa dipakai lagi. Ya. Umur kita hanya pendek saja. Makanya manfaatkan umur kita. Kalau Allah memberikan rezeki kepada kita, maka ingat bahwa rezeki dari Allah akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia sebagai amal pahala kita. Diminat dunia sebagai amal ibadah kita. Datangnya dari Allah dititipkan kepada kita. Harta dan anak-anak hanyalah sebagai suatu titipan, dan suatu saat nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya. Punya uang masih banyak, Bu. Saudara-saudara kita yang miskin, saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ya, asal kita masih serba kekurangan, kurang fasilitas. Ya, fasilitas.
Kita membutuhkan tanah yang luas untuk membangun suatu pendidikan. Dibutuhkan kesadaran oleh kita semua, mulai dari mission sampai yang kaya raya. Mari, perjuangan yang ini bukan lagi perjuangan melawan orang kafir, tapi perjuangan kita perjuangan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Perjuangan kita, perjuangan hidup kita, perjuangan bekal kita menuju akhirat. Perjuangan bekal menuju akhirat. Bukan kita melawan berkelahi, bukan. Tapi perjuangan kita melawan hawa nafsu kita. Kalau sekiranya kita punya uang, sisihkan. Kalau rasanya malu, ada rekeningnya suruh buka. Salurkan lewat rekening walaupun jumlahnya sedikit. Mudah-mudahan akan menjadi berkah dan menjadi amalan-amalan kita di awal akhir nanti. Ya.